Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas terkait uji beda rataan, ya. Bagaimana uji beda rataan, kemudian rumus-rumusnya apa saja, untuk membedakan penggunanya bagaimana. Sebelum kita bahas ke uji beda rataan, tentunya sudah dibahas di kelompok 8 kalau nggak salah ya. Ini sekarang kita apa ya, mengingat kembali bahwa ada pada hipotesis itu ada uji satu pihak dan uji dua pihak, ya, di mana kalau satu pihak itu ada h satunya itu adalah kurang dari, kemudian h satunya itu adalah lebih dari, ya, sehingga ini adalah uji satu pihak, ya. Kemudian gambarnya seperti ini, ya, gambarnya kita lihat seperti ini, di mana nanti untuk Z hitungnya adalah X bar min mu per tau per akar N. Kemudian Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Z hitung lebih dari min Z tabel, maka H0 diterima. Kemudian begitu juga untuk lebih dari, namun ini nanti dikoreksi ya, karena gambarnya salah, ini telah dua pihak. Nah, kemudian kalau untuk dua pihak, maaf, untuk Z hitungnya juga sama. Ya, pokoknya kalau Z hitung untuk uji satu pihak, kurang dari, lebih dari, pokoknya Z hitungnya ini. Kemudian kalau untuk h satunya tidak sama dengan, misalkan rata-rata tidak sama dengan 70 gitu ya, hipotesis satunya, H0-nya mu sama dengan mu 0, maka di sini dinamakan uji dua pihak. Uji dua pihak itu ada kiri dan kanan, di mana Z hitungnya adalah rumusnya sama, H0 diterima, ditolaknya itu kalau ditolak kalau Z, min Z alfa per 2 kurang dari Z hitung kurang dari alfa per 2, kemudian dia akan diterima kalau Z hitung kurang dari min Z tabel, Z hitung lebih dari Z tabel. Harus kalian pahami bahwa kalau satu pihak itu alfa, tapi kalau dua pihak itu alfa per 2. Begitu ya. Satu pihak Z tabelnya itu adalah Z alfa, kemudian kalau dua pihak Z tabelnya itu adalah Z alfa per 2, berarti 0,25 itu ya. Nah, kita lihat ini adalah tabel apa namanya? T ya. Kemudian ini tabel Z-nya. Kemudian kita masuk ke uji beda rataan, ya. Merupakan salah satu analisis data yang sering dilakukan dalam penelitian mengetahui permasalahan perbandingan dua perlakuan atau pengaruh, ya kan? Apa namanya? Dinamakan beda rataan karena parameter yang digunakan adalah rata-rata dari dua perlakuan. Di sini ada penggunaannya, yaitu ada statistik Z, di mana digunakan statistik Z kalau nilai datanya itu atau jumlah datanya lebih dari 30. Kemudian kalau dia kurang dari sama dengan 30, maka dia menggunakan statistik T atau uji T. Ya, ingat-ingat Z kalau E-nya lebih dari 30, T kalau E-nya kurang dari sama dengan 30. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana Bu langkah-langkahnya? Langkah-langkah pertamanya adalah kalian harus menentukan hipotesisnya. Contohnya seperti ini. Kalau H0 pasti sama dengan, ya kan? H1-nya itu bisa kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan satu pihak, dua pihak, ya kan? Kemudian atau H0 sama dengan mu A min mu B, ini ya mu B sama dengan D0, H1-nya mu A min mu B kurang dari 0, ini mu B ya. Pilih taraf keberhasilan alfa. Jadi nanti di soal harus kalian ketahui alfanya apa. Kemudian statistik ujinya yang kalian pakai itu yang mana sih, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah menghitung nilai statistiknya. Kemudian yang kelima itu adalah kita harus mengetahui kriterianya, apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Jadi nanti ketika ada soal langkah-langkahnya ya, satu hipotesis, dua alfanya apa, tiga ujinya apa, empat hitung nilainya, lima kriterianya H0 ditolak atau diterima sehingga kesimpulannya apa. Jadi ada lima langkah ini ya.
Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan secara singkat untuk tabel supaya kalian lebih mudah dalam membedakan, ya kan? Adapun ringkasan uji statistik yang digunakan dalam uji beda rataan, kita lihat ini ya. Di sini kalau apa namanya mu sama dengan mu 0, maka uji statistiknya adalah menggunakan Z, tahu diketahui, simpangan baku diketahui, kemudian H1-nya mu kurang dari mu 0, daerah kritisnya ini lebih dari daerah kritisnya ini tidak sama dengan daerah kritisnya ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan uji T. T tadi gimana? Kalau datanya kurang dari sama dengan 30 ya. Ini menggunakan uji ini, bagaimana kalau kurang daerah kritisnya, dan seterusnya. Terus kemudian kalau mu A kurang dari mu B, ada dua di sini, ya kan? Atas sama bawah, ya kan? Ini tahu A, tahu B diketahui, yang ini tahu A sama dengan tahu B, tetapi tidak diketahui. Yang bawah beda lagi. Di sini kalau Z dia itu pasti lebih dari 30, ini kurang dari sama dengan 30, yang ini, ya kan? Kemudian kalau ini tahu A tidak sama dengan tahu B, ya kan? Jadi nanti bisa kalian pahami sendiri terkait tabel ini ya. Kita pakai yang mana sih? Nah, Bu, saya agak pusing, makanya kita langsung ke contoh soalnya, ya. SMAX menerapkan suatu metode pembelajaran baru untuk dapat meningkatkan nilai UAN 50 siswanya, ya. Nih, meningkatkan 50 orang siswanya. Oke. Setelah nilai UAN keluar, maka bahwa metode baru tersebut akan berhasil mendongkrak rata-rata UAN sehingga di atas rata-rata tahun lalu yaitu 70, ya kan? Di atas 70 dengan simpangan bakunya 10. Apabila rata-ratanya itu rata-rata 50, berarti N-nya adalah 50, ya kan? Dan diketahui rata-rata adalah 78. Hipotesis sekolah tersebut signifikan pada taraf 0,05. Apakah hipotesis sekolah tersebut signifikan? Oke, berarti kita harus membuat hipotesisnya. Kita di sini akan apa namanya akan membuat hipotesis bahwa benar nggak sih kalau rata-ratanya itu lebih dari 70, ya kan? Yang pertama H0-nya sama dengan 70, yang kedua lebih dari 70. Taraf alfanya adalah 0,05 diketahui. Nah, karena datanya itu adalah 50, ya kan? Berarti kita menggunakan tabel Z, ya. Coba kita naik ke atas, ya. Kita naik ke atas, bentar. Nah, nih. Hop, ya. Kita pakai rumus ini ya, karena dia lebih dari ini H1-nya, kemudian apa namanya datanya itu adalah 50, berarti lebih dari 30, berarti menggunakan rumus yang atas. Begitu, langsung kita masuk ke, nah ini ya, kemudian rumus Z-nya, sebentar, Ibu hapus dulu. Nah, rumus tabel Z-nya ini, ya, nih. Uji statistik jadi urut ya. Satu hipotesis, dua alfa, tiga ujinya menggunakan uji apa? Kita tuliskan. Kemudian apa namanya? Statistik sampel ukuran 30 diketahui X-bannya 78, taunya 10. Kemudian tinggal kita masukkan saja rumusnya didapat 5,674 ya. Oke, terus kemudian, Bu, bagaimana kalau Z alfa Z 0,05 itu kok bisa 1,645 ya? Nanti Ibu akan kirimkan gambar ya, di mana penjelasan bagaimana sih kok bisa Z 0,05 ini hanya 1,645. Jadi nanti di sini yang harus kalian pahami kalau Z 0,05 itu 1,645, Z 0,025 itu nanti hasilnya berapa? Jadi ada dua ya. Z 0,05 sama Z 0,025 karena kalau ini satu pihak
Kalau 0,025 kan alfa per 2, dua pihak ya. Jadi nanti setelah ini kamu nggak usah mencari lagi di tabel, langsung aja, langsung 1,645 gitu ya. Kemudian kita lihat daerah kritis dari hipotesis tersebut adalah Z hitung. Kita lihat Z hitungnya itu adalah berapa? Eh, Z hitungnya itu adalah mana? Nah, Z hitungnya itu adalah 5,678. Z tabelnya itu adalah 1,645. Hukumnya apa sih? Z hitung ternyata lebih dari Z tabel. Karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka disimpulkan bahwa rata-rata nilai UAN 50 siswa tersebut lebih dari 50. Nah, kita enter ke bawah. Nih, ya. Rata-rata nilai UAN 50 tersebut adalah lebih dari 50, yang berarti eh, bahwa metode baru tersebut berhasil. Ya kan, berarti ini apa nih? Kita lihat ya. Kalau kita bikin di sini ada, ini kan berarti satu pihak ya. Satu pihak kan gambarnya seperti ini. Kemudian kalau satu pihak itu kan, nah, maaf. Maaf. Nah, ini kan tengah-tengah. Terus kemudian Z 0,05 kan di sini, ya kan? 1,645 kan di sini nilainya, ya kan? Nanti kalian bisa lihat di apa namanya penjelasan teman kalian sebelumnya bahwa kalau ini kan satu pihak, berarti di sini adalah namanya daerah penolakan. Di sini adalah daerah penerimaan. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata Z hitung lebih dari Z tabel. Berarti kan letaknya di sini. Iya kan? Kalau letaknya di sini, berarti apa ini? Daerah penolakan. Berarti H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, kita lihat ke atas. H0 ditolak. Kita lihat hipotesisnya ya. H0 ditolak. Nih. H0 ditolak berarti kan terima H1. Berarti metode itu adalah, sorry, nilainya itu adalah lebih dari 70 nih. Maka metode baru tersebut berhasil, ya kan? Karena nilainya lebih dari 70. H1 terima, tolak H0. Gitu ya. Bu, dari mana sih ini? Nah, ini nih kita lihat ya, cek ya sebelumnya. Nih, nih, jadi kalau di pihak kiri seperti ini, kalau lebih dari itu, dia sebelah sini yaitu daerah penolakan yang seperti ini. Jadi tadi kan penjelasan ibu yang di bawah ini salah, ini kan salah ya. Nanti ibu kirimkan filenya gambarnya lagi yang betul. Jadi kalau ini dia kurang dari daerah penolakannya ini, kalau lebih dari daerah penolakannya sebelah kanan, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi? Hop, ya. Kita lanjut lagi ya. Bahwa ada nilai ulangan harian pelajaran matematika siswa, yaitu dari 45,5 sampai 54,54 gitu ya, 54,54. Terus kemudian dengan menggunakan taraf kebenaran yang 5% dan asumsi sebaran normal terpenuhi, ujilah hipotesis bahwa rata-rata nilai ulangan tersebut tidak. Nah, ini kita akan menguji nih, apa nih? Tidak sama dengan 50, berarti H1 ini adalah tidak sama dengan 50. Alfanya berarti kan 0,05. Nah, sekarang kita tinggal bingung nih, statistik ujinya kita pakai yang mana sih? Kita lihat. Oh, ternyata datanya itu adalah kurang dari sama dengan 30. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti datanya 30. Tadi kalau N kurang dari sama dengan 30, dia pakai T ya. Kita lihat ke kotak. Nah, nih, ya kan? Dia menggunakan pakai T, X bar min mu 0 per S per akar N. Kemudian mu-nya tidak sama dengan mu 0. Nah, ini kita pakainya ya. Nanti berarti dia adalah uji dua pihak. Alfa per 2.
ya. Nih, lanjut kita ke sini ya. Nah, kita menggunakan ini T, statistik ujinya, kemudian diketahui X bar-nya adalah 51,28. Ini kamu cari ya, dari data di atas kamu cari rata-ratanya, kamu cari simbangan bakunya, kemudian kamu masukkan ke dalam rumusnya, didapat 0,024, kemudian F-nya itu adalah N-1, di mana N-nya itu datanya adalah 30, N-1 hasilnya 29. Nah, ini T 0,02529. Kamu cari menggunakan tabel T ya. 0,02529. Bu, kenapa 0,025? Karena alfanya ini uji dua pihak, ya kan? Jadi alfanya adalah 0,025. Kemudian darah kritisnya bagaimana, Bu? Kita lihat hubungan antara T hitung dan hubungan antara T hitung dan T tabel. T hitung adalah 0,024, T tabel adalah 2,048. Eh, ininya apa? Apa namanya? Eh, hubungannya apa? Ternyata kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Kita bikin ini kan dua pihak seperti ini, uji dua pihak, ya kan? Terus kemudian di sini adalah 2,045, ya kan? Terus kemudian kalau apa namanya? Kalau dua pihak kan gini, negatif 2,045. Di sini daerah terima, daerah tolak, daerah tolak. Nah, sekarang apa nih? Ternyata hitung itu ternyata kurang dari tabel, ya kan? Hitung ini kan berarti di sini, ya kan? Berarti terima H0, ya kan? Kita lihat terima H0 berarti kita ke atas terima H0. Nah, berarti rata-ratanya itu adalah sama dengan 50 karena dia terima H0. Itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nih, ada sekolah ingin menguji penerapan dua metode pembelajaran satu pokok bahasa, yaitu menggunakan kelas. Jadi di sini itu adalah apa namanya tindakannya ke dua metode ya, dua kelas ya. Di sini 28, yang kelas yang pertama, kelas yang kedua 25. Kemudian pengajar, murid dan pengajar pada kedua kelas tersebut memiliki nih kemampuan akademik yang sepadan, gitu ya. Setelah penerapan kedua metode tersebut diterapkan masing-masing kelas percobaan diperoleh hasil nilai tes, yaitu ada metode A rata-ratanya 65, simpangan bakunya 10,25. Kelas B rata-ratanya 70, simpangan bakunya 20,82. Nah, yang ditanyakan dari hasil tes tersebut, sekolah membuat kesimpulan sementara bahwa metode B lebih baik dari metode A. Nah, nih, B lebih dari A, gitu ya. Apabila tes tersebut memenuhi asumsi sebaran normal, apakah kesimpulan tersebut benar pada taraf kepercayaan 99%? Di sini bunyinya taraf kepercayaan, berarti tinggal 1 min 0,99, berarti 0,01. Jadi bedakan ya, kalau taraf kepercayaan dia berarti masih dikurangi. Gitu ya. Terus selanjutnya, Bu, dari sini kok bisa pindah ke sini, sini bisa ke sini, Bu. Nah, ini sebetulnya kalau tidak dibegitukan juga nggak apa-apa sih. Cuman biasanya kalau kalau dalam matematika kan lumrahnya atau biasanya gitu ya tulisannya. Jadi kalau ada seperti ini, ada perbandingan dua metode. Jadi mu mu A sama dengan mu B. Terus mu A pindah ke sana min mu B sama dengan nol. Ini jadinya, ya kan? Terus mu A kurang dari mu B. Mu A pindah kurang dari mu B, kurang dari nol. Ini jadinya. Gitu ya. Jadi perubahan penulisan atau dari sini ke sini. Terus kemudian kita lihat
alfanya 0,01, kemudian statistik ujinya yang kita gunakan yang mana sih, Bu? Nah, kita lihat, kita cek ya. Dia datanya itu adalah, tadi kan N-nya itu adalah 25 sama, nih, 28 sama 25, ya kan? Berarti dia kurang dari 30 kan? Berarti dia pakainya pasti tabel T, ya kan? Kita lihat ke atas ya, tabel T, mana tabel T? Nah, nih ya, pakai tabel T, ya kan? Pakai ini ya, T sama dengan X bar. Jadi ya, langsung kita enter ke bawah, ya kan? Terus kemudian kita masukin saja X barnya 65, simpangan bloknya 10,25, NA jumlah anaknya di metode A kan 28, di metode B jumlahnya 25, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, didapat S kuadrat P, terus ini SP-nya tinggal diakar, kita mencari T, hasilnya itu adalah ini ya, negatif 1,127. Kemudian V-nya itu berarti kan N1 tambah N2 min 2 ya, hasilnya adalah 51. Kemudian T 0,0151 V-nya ini nanti kita lihat di tabel 2,402. Dan kita lihat daerah kritisnya, karena T hitung kurang dari T tabel, maka disimpulkan bahwa rata-rata nilai tes kedua tersebut sama. Ya kan, sama berarti eh, menghasilkan hasil belajar yang sama. Berarti terima H0 ya. Nah, ini nanti untuk daerahnya kamu bisa gambarkan kayak tadi ya Ibu ya, daerah kritis gitu-gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat ke contoh 14 ya. Ada seorang guru menerapkan metode pelajaran baru, isinya 30 orang siswa, terus sebelum menerapkan metode baru tersebut, mengajar dengan metode yang biasa ia lakukan pada kelas percobaan. Jadi di sini ada kelas percobaan terlebih dahulu, kemudian dia mengajari pokok bahasan yang sama dengan metode baru dan diberikan tes lagi dengan kisi-kisi yang sama. Nah, jadi yang pertama adalah hasil tes dengan menggunakan metode lama dulu, diterapkan, dapatkan nilai ini. Kemudian hasil tes dengan metode baru diterapkan, mendapatkan nilai ini. Ya kan? Bedakan sama yang atas ya. Kalau tadi kan langsung menerapkan dua metode ke kelas yang berbeda, dua perlakuan kelas yang berbeda, namun dengan apa namanya tadi itu kemampuan anak dan gurunya sama. Kalau ini kita beli perlakuan dulu ke metode yang pertama, kemudian kita lakukan lagi kita uji lagi menggunakan metode baru. Jadi ada dua kali perlakuan. Kemudian, nah, lihat di sini taraf kepercayaan, ya kan, 95% berarti 1 min 0,95 hasilnya 0,05. Apakah metode baru digunakan oleh guru tersebut lebih baik dari metode lama? Berarti MD lebih dari 0, ya kan? Atau MD lebih, metode baru lebih baik dari metode lama, MB lebih dari ML gitu ya, sama aja. Kemudian kita pakai rumusnya ini, ya, statistik ujinya. Kita masukkan nilai D sama D kuadrat, ya. Nanti kamu buka lagi ke bagian sebelum UTS ya, mencari D-nya. Terus kemudian mencari rata-rata, mencari simpangan baku. Kemudian ini karena satu pihak ya, berarti alfanya 0,05. Terus kemudian kita bandingkan T hitungnya. Begitu.